Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar paman-paman di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Ya, alhamdulillah hari ini paman, saya mau live lagi. Saya mau review asa. Kali ini adalah golok buatan maker lokal Indonesia ya. Maker kita ya. Ini golok outdoor saya, atau parang, atau apapun kita bisa menyebutnya. Saya sih nyebutnya golok ya. Nah, ini penampakannya. Oke. Ini salah satu yang saya sering pakai juga kalau ke hutan. Sering saya selipin di pinggang saya karena golok ini ukurannya kecil, enak buat dibawa-bawa. Dan ini kebetulan buatannya salah satu maker terkenal di Indonesia, yaitu Mbah Keman ya. Mbah Keman dari Jepara. Ini pakai jati, pinnya kuningan, handlenya bur ya. Ini bahannya bahan karbon ya, dari per dia kalau nggak salah ya. Mbah Keman ini dia spesialis, kebanyakan buatnya dari per. Ada juga bahan-bahan lain yang dia buat, bahan-bahan modern, tapi dia ciri khasnya adalah membuat dari bahan karbon, dari bekas per. Oke, kita lihat penampakannya ya. Ya, ini goloknya, golok model agak sedikit bowie. Ukurannya pas, ini sering saya pakai buat outdoor. Sebentar saya taruh sarungnya, kita lihat lagi. Ini ada tanduknya buat guard, sama handlenya, sama udah saya pasang lanyard dulu ya. Oke, ini penampakan goloknya. Kemarin saya pakai golok ini buat tebas-tebas ranting pohon pohon sawo di depan rumah saya yang udah mulai rimbun dan perlu dipangkas. Jadi saya pakai. Ntar saya sediain fotonya di buat teman-teman di Facebook ya. Kalau di YouTube saya nggak bisa masukin fotonya yang bisa yang waktu saya pakai ya. Jadi ini udah agak tumpul sedikit kebetulan, jadi saya mau review asa aja. Oke, buatan Mbah Keman Jepara ya paman ya. Oke, sarungnya seperti ini, jadi kecil goloknya, enak buat jalan-jalan, taruh di pinggang dan lain-lain. Dia ada sarungnya juga. Saya biasa pakai buat outdoor, ke hutan, camping, ngebushcraft dan lain-lain. Oke, kita asa ya paman ya. Sebentar, kita tes dulu sharpnessnya. Sekalian aja ya, sebelum kita asa kita tumpulin. Saya gosok di batu asa seperti ini ya. Oke, sebentar saya ambil gunting dulu kawan. Oke, kita cek goloknya. Ini udah sore ya, udah jam 5 sore. Goloknya udah tumpul ya paman dari ujung ke ujung. Tadi sudah kita tes, kita matanya kita gesek ke batu. Oke, udah nggak mau lagi dia, slice kertas. Oke, udah nggak mau nyangkut ya paman dari ujung ke ujung. Biar enak kita ngasahnya, biar tumpulnya rata. Oke, kali ini saya mau pakai batu Bogor. Mulainya langsung batu ini sebentar. Sebelum batu ini saya pakai batu yang grade 2000 3000 dulu ya. Batunya dari yang Bogor yang warna kuning gading ini. Saya ambil klemnya dulu paman. Udah. Oke, saya pakaiin holdernya. Kita taruh aja di sini holdernya. Cuma buat natakin batunya aja. Oke paman, jangan lupa sebelum kita mulai, yuk kopinya minum ya. Bismillah. Ayo kita mulai ya. Ini batu Bogor 2000 3000. Kopinya saya singkirin dulu. Saya cek dulu sekali lagi penampakan scene-nya dari live saya ini. Oke, masih lumayan terang. Walaupun ini hari sudah gelap, jam 5 saya pakai lampu ya paman ya. Ini lanyardnya saya buka dulu ya, ini mengganggu waktu kita ngasah. Tadi saya lupa. Kalau nggak usah saya buka, tapi saya pegang aja seperti ini ya paman ya.
saya masukin ke dalam gagang waktu saya ngasah. Oke, ini saya akan ngasah mulai dari batu Bogor grade 2000 3000 yang kuning gading. Oke, bismillah, kita lanjut ya paman. Ini pisau konvek, jadi saya pakai motion yang seperti ini ya, seperti biasa. Bagian matanya aja ini nggak jauh. Bismillah, kita mulai ya. Oke, itu tadi saya udah cari sudutnya, ini udah kena. Kita lanjut asah. Ini di grade 2000 3000 ya. Terus sebentar ya paman, agak berisik, ini ada mobil sampah lewat. Sambil kita lanjut asah di grade 2000 3000. Paman bisa lihat ini batunya sudah nongol gram-gram hitamnya, artinya bahan bajanya, bahan goloknya tergerus ya. Ini kita pakai batu ini sebentar, cuma untuk meratakan mata. Nanti kalau matanya sudah rata, kita naik ke batu coklat. Oke, sebentar ya paman, saya rapin dulu. Kita lanjut, masih sebelah sini. Gram hitamnya semakin banyak ya paman ya, dari guratan batu ini ke baja ini. Sambil saya cek bornya, sudah ada nongol sedikit bornya. Sebelum kita naik pindah batu, saya pastikan dulu bornya kiri kanan udah dapat, sudah rapi, sudah tajam di batu ini, baru saya pindah ya. Oke, masih saya lanjut sebelah sini sekali lagi. Oke, bornya sudah jelas ya, saya pindah ke sebelahnya ya paman ya. Oke, kita lanjut sebelah sini, saya cari sudutnya. Oke, itu sudutnya. Kita lanjut asah. Ini suaranya menjadi kasar ya, karena udah tercipta bor sebelah sini tadi. Oke, saya kasih sedikit air dulu. Ini gram hitamnya semakin banyak ya paman di atas ini. Di atas apa? Di atas batu. Kita sebelah sini masih sedikit lagi. Saya usah dulu bagian yang masih kasar, yang masih ada bor dari sebelah sana tadi. Kayaknya kita nggak lama ini, udah mulai ketemu. Kita bakal naik ke grid selanjutnya. Saya cek ya paman ya, bornya udah terjadi bor balik. Sebelah sini juga. Oke, sekarang saya balik lagi ke sebelah sini. Saya halusin pelan-pelan. Kita mulai bolak-balik ini ya. Kita rapiin matanya. Oke, saya balik lagi sebelah sini. Sampai ketemu matanya, baru kita pindah batu ya. Oke, saya cek bornya. Saya ada sebelah sini. Sebelah sini juga saya cek lagi. Oke, udah lumayan halus ya.
Oke, saya cek ketajamannya. Udah tajam ya paman ya. Tinggal sebelah sini sedikit masih ada kasar. Saya rapiin dulu bornya. Oke. Sudah ketemu semua matanya. Saya finishing dulu di batu ini sedikit ya paman ya. Baru kita pindah. Pelan-pelan saya mulai menemukan burnya itu tadi, sehingga hilang kiri kanan dan matanya jadi ketemu. Oke. Ini saya sudah mulai menghaluskan ya. Nanti kita akan pindah batu ke batu yang coklat, batu Bogor juga, yang lebih agak halusan dikit. Oke, saya cek dulu sharpnessnya sebentar sekali lagi. Oke, saya coba edge trailing beberapa kali. Untuk pisau konveks saya pakai teknik yang berbeda ya dengan pisau V yang biasa saya pakai, yang biasa kita asah. Ya paman, sudah tajam dia. Oke, kita pindah ke batu selanjutnya. Ini udah dapat tajamnya. Sekali lagi saya edge leading untuk finishing. Habis itu kita pindah ke batu selanjutnya. Oke, yuk kita pindah ke batu selanjutnya. Oke, ini paman saya ganti batunya. Saya pindahin ke sini dulu. Kita bersihin goloknya. Ini udah tajam sekali ya. Sebentar, saya cari lap saya. Oh, ada di sini. Oke, selanjutnya kita pakai batu yang warna agak coklat ini ya paman ya. Ini buat lebih menghaluskannya. Ini di grade 3000, 4000 atau 5000 mungkin, tidak pasti. Yang jelas lebih halus dibanding batu yang warna gading tadi. Oke, saya lap dulu. Ini sekalian kita cek sharpnessnya ya paman ya, dari hasil batu yang tadi ketajamannya seperti apa. Itu yang batu gading. Oke, saya bersihin dulu yang ini, sama saya lap kering dulu ya sebelum saya tes di kertas. Oke, biasa saya hilangin burnya dulu sedikit di celemek saya paman, seperti biasa, sambil meratakan mata juga. Oke, kita cek sharpnessnya di batu Bogor yang gading.
Intinya kita hanya menemukan mata ya, sudah tajam sekali, sudah bisa pola juga ini di baja yang di batu yang ini sudah sangat tajam ya paman ya. Oke, kita cek di batu selanjutnya seperti apa ketajamannya. Saya bersihin dulu kertasnya. Oke, kita naik ke batu Bogor yang ini spesial ya batunya ya, grade 3000 4000. Dia masih bongkahan, itu bongkahan mentah seperti ini ya. Sebentar saya basahin dulu. Kebetulan saya dari sellernya dapat bentuknya seperti ini. Batunya agak halus sih rasanya, warnanya coklat, lebih tua dari yang gading tadi. Kalau tadi gading tadi ada abu-abunya, ini lebih licin juga dia. Oke, saya akan pakai yang ini untuk menghaluskan yang dari kuning gading tadi. Oke, ini batunya berseluri ya, batu yang coklat ini saya ciptakan selurinya, enak dipakai selurinya dan cepat halus dia juga jadinya. Saya gosrek dulu ya, saya ciptain seluri halusnya untuk moles yang sudah kegerus di batu sebelumnya. Tadi di batu sebelumnya paman udah lihat ya, sudah tajam juga. Ini kita cuma moles saja sama melanjutkan dan menghaluskan ketajamannya. Oh ya, untuk pekerjaan kayu enak juga ya kalau bilanya halus, dia nancap dan nggak cepet tumpul. Oke, kita lanjut lagi ke batu yang ini ya. Bismillah ya, saya cari sudutnya. Oke, kita lanjut. Ini selurinya paman bisa lihat, selurinya keluar warna coklat. Nanti kalau lama-lama kita gosok dia bakal hitam. Sebenarnya tanpa dibikin seluri juga, kalau bahannya karbon ini dia masih kuat di batu ini, dia akan terseluri sendiri. Saya cuma kali ini saya mempercepat proses biar cepat kilapnya sama cepat molesnya, karena ini udah sore. Saya mengejar waktu, soalnya saya sempatnya sore ini tadi, siang tadi habis Jumat ada kerjaan. Oke, ini gramnya sudah hitam tuh paman bisa lihat di atas batu. Tadinya coklat bersih, sudah bercampur sama gram besi ya. Oke, saya cek sudah ada bur. Oke, sekali lagi. Ini saya konvek ya, saya pakai motion seperti ini ya, naik turun naik turun. Saya ikutin gelembung konveknya dari golok ini ya. Oke, saya pindah ke sebelahnya. Ini udah terjadi bur kiri kanan. Saya lanjutkan sebelah sini, saya cari sudutnya. Oke, saya lanjut ya paman ya. Ini sampai halus matanya, sampai tajam, baru kita lanjutkan. Kalau kita mau naik grid, kita lanjutkan ke grid selanjutnya. Semakin hitam ya paman bisa lihat, ini di atas batunya. Oke, ini batunya jauh lebih licin dibanding batu sebelumnya, jauh lebih halus juga ya. Oke, saya cek dulu. Oke, terjadi bur balik paman sebelah sini, bawah sudah, bagian tengah sedikit. Sama bagian ujung. Oke, sekarang saya balik lagi ke sebelahnya, sebelah sini. Oke, kita hilangin bur bolak-baliknya, kita halusin matanya ya. Ini insya Allah udah tajam dia, udah sangat-sangat tajam. Saya cek dulu. Oke, saya balik lagi sebelah sini. Kita hilangin bur halusnya, kita kurangin tekanannya, tenaganya ya. Kita cek bur halusnya dan lain-lain masih ada nggak di sini. Kita bolak-balik terus.
sampai dia bertemu matanya dan sudah halus. Oke, coba saya tes sekali lagi. Oke, udah hilang. Sebelah sini juga sudah hilang, sudah ketemu semua. Insya Allah tajam nih. Oke, kita tes edge leading beberapa kali. Oke, saya cek dulu sharpness-nya. Udah sangat tajam sekali ya paman ya. Kita halusin sedikit lagi. Oke, bentar. Sangat halus dan tajam. Oke, bagian bawah sedikit. Ya, oke. Ya, udah sangat tajam sekali ya paman ya. Saya edge trailing beberapa kali. Udah semakin halus ya. Kita cek lagi, udah semakin halus. Oke, kita tutup di batu yang ini. Selesai. Kita cek hasilnya, sama nanti kita lanjut ke batu selanjutnya. Oke, ini udah semakin halus ya paman ya. Oke, saya lap dulu pakai lap kering saya sebentar, sama saya stropping sedikit di celemek saya, ngilangin debu kasarnya saja ya. Oke, kita cek sekarang di kertas ya paman. Sebentar, saya lap dulu di celana saya. Oke, ini di batu Bogor yang ini ya. Oke, kita cek sharpness ya paman. Sudah sangat tajam sekali dari ujung ke ujung ya. Dia sudah bisa pola juga. Oke, jadi nanti aduh, sini ada sedikit kayak semacam bur nyangkut atau apa itu. Oke, kita cek lagi paman. Sudah nggak ada dia. Oke, jadi dia udah sangat tajam sekali di grade batu Bogor yang warna coklat ini. Oke, kita lanjut ke batu selanjutnya. Kebetulan saya ini pengen pisaunya, goloknya sehalus mungkin. Saya akan naik di grade 8000 batu Jepang. Oke, ini batu Kitayama ya paman ya. Kitayama grade 8000. Saya suka kalau untuk pekerjaan tebas kayu, saya suka matanya sehalus mungkin, sudah nggak ada lagi guratan-guratan, karena dia akan semakin, selain tajam, dia akan semakin lama tumpul.
Karena kita tidak berbicara tebal atau tipis ya, kita berbicara tentang kehalusan di bagian mata. Jadi semakin dia halus, kalau di kayu ditebas, di kapak juga sebenarnya, di pisau-pisau carving, dia sudah nggak ada lagi yang namanya bur-bur halus atau guratan-guratan yang masih kasar. Jadi dia benar-benar poles, sehingga dia justru lebih lama tumpul kalau di pekerjaan kayu. Sama seperti yang sugu atau kana itu juga, sehalus mungkin justru dia akan semakin lama tumpul. Itu menurut saya ya. Jadi kalau ini bukan pekerjaan iris-iris, jadi saya tidak butuh gregesnya, saya justru butuh daya pushnya sama daya tekannya, sama dia biar awet tajamnya. Ada yang nanya, bang, apakah semakin pakai grit halus apa semakin cepat tumpul? Oh enggak, tergantung. Kalau kita berbicara tumpul itu kan kita berbicara ergonomi secara keseluruhan ya. Jadi kita berbicara mata, tipis, berapa derajat, macam-macam, bahan dan lain-lain. Kalau saya bicarakan ini ya sudutnya tetap sama. Misalkan sudut golok ini adalah 25 derajat, tebal ya. Kita hanya berbicara dia sampai mengkilat, sampai halus di 25 derajat itu. Bukan berarti saya pakai 8000 saya mengecilkan sudutnya, enggak. Saya hanya memoleskan sudutnya, misalkan tetap di 25 derajat tapi lebih halus. Bayangkan misalkan di 25 derajat di grid 1000, dia masih ada gregesnya, masih enak sih buat tisu, buat kertas, buat plastik. Tetapi ketika saya bacok-bacok kayu, itu gerges-gergesnya itu hilang nanti di kayunya, karena kemakan sama kayunya, yang mata-mata gergajinya yang kalau kita lihat di mikroskop itu. Ketika itu hilang, pisaunya udah berasa nggak tajam. Jadi kalau untuk kayu ya, kalau untuk pekerjaan iris, dia lama hilang guratan greges-gregesnya itu, karena pekerjaannya seperti ini justru dibutuhkan kalau untuk pekerjaan iris. Tapi kalau untuk pekerjaan kayu, saya rasa semakin tinggi grit yang saya pakai, dia akan semakin tumpul, semakin lama tumpul. Seperti itu dari pengalaman saya selama ini. Jadi kadang-kadang kapak pun saya bikin sampai 8000 gitu. Parang golok juga seperti itu, atau pisau-pisau carving saya. Kita tidak berbicara sudut ya, kita tidak berbicara tebal. Bukan berarti dia semakin tajam harus saya tipisin, tidak. Saya pakai sudut yang sama, hanya saja polesan di sininya pakai grit tinggi. Karena nanti di grit tinggi misalnya 8000, di sininya menjadi grid 8000 halus ya, lebih halus ya secara mikroskop. 8000 sama 5000 atau sama 3000 dan 1000 tentu lebih halus 8000. Dia akan lebih lama tumpul kalau kita ngebacok-ngebacok kayu. Dari pengalaman saya seperti itu. Oke, maka hari ini saya pakai batu Kitayama 8000 untuk moles golok ini. Kita lanjut ya paman ya. Bismillah. Kita poles golok ini di 8000 Kitayama. Makanya katana juga dibikin sehalus mungkin ya paman ya, karena dia untuk tebas, untuk melewati, untuk menancap, untuk pakai daya push. Kalau sesuatu yang butuh daya iris, masih ada gerigi-geriginya, dan gerigi-geriginya itu yang sangat membantu untuk mengiris serat yang tadinya kalau matanya terlalu tinggi mungkin menjadi licin. Tetapi itu sangat dibutuhkan gregesnya itu di pisau-pisau yang butuh daya iris. Sementara ini adalah pisau kayu, kita tidak butuh daya iris, kita butuh daya push sama daya tekan, bacok dan lain-lain. Yang saya cari adalah matanya supaya awet. Jadi dari pengalaman saya, supaya awet saya pakai grit tinggi. Sama seperti orang yang pakai sugu atau kana kalau bahasa Jepang ya. Itu dia semakin halus, waktu dia nyerut-nyerut kayu itu selain tajam ya, serutannya bisa rapi. Dia pakai 12.000, 10.000, 8.000. Selain serutannya bisa tipis, kadang bisa rapi, juga dia akan lama tumpul. Lama sekali tumpul dibandingkan kalau biasa di grid 1000 yang masih ada guratan-guratan di matanya itu. Itu teorinya. Oke. Kita lanjut ya paman ya. Sama di pisau carving saya juga yang saya rasain, pisau-pisau serut saya, serut kayu, serut sendok, saya serut-serut puksa atau apa, mainan-mainan kayu. Kalau saya serut, misalkan pisaunya saya asah di 1000, itu dia akan berasa cepat sekali tumpul, karena dia masih guratan kasar di matanya itu 1000 itu. Nanti guratannya itu pas kena kayu dia cepat hilang. Begitu guratannya hilang, ketajamannya pun hilang. Maka saya kadang-kadang sehalus mungkin di grid 6000, di grid 8000 kalau untuk kayu. Kalau lebih juga boleh. Oke.
Itu menurut saya ya, kalau paman-paman berpendapat lain atau beda ya silakan. Cuma ini saya hanya menyampaikan pendapat saya saja berdasarkan pengalaman saya. Kita lanjut di Kitayama 8000, nanti kita cek hasilnya. Oke, ini Kitayama 8000 nya langsung hitam ya paman ya. Dia banyak sekali gram hitamnya langsung menempel. Itu tandanya besinya tergerus ya dengan mudah dan cepat, walaupun ini grade halus, grade 8000, tapi dia punya daya abrasif yang tinggi untuk menguras baja ini. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Ini udah nggak banyak pekerjaan lagi ya paman ya, cuma moles sedikit aja, bikin matanya berubah menjadi grade 8000 seperti yang saya bilang tadi. Oke, saya bolak-balik sampai matanya jadi kena semua, baru nanti kita tes sharpnessnya juga di grade 8000 Kitayama ini seperti apa. Oke, sebentar saya bikin seluri dulu sedikit di batu Kitayama ini sebelum nanti kita akhiri di batu ini di grade 8000. Kita cek juga sharpnessnya seperti apa ya. Ini seluri saya butuhkan untuk memoles karena ini juga bila konvek. Oke, saya lanjut sebelah sini. Sebentar, ini mengganggu. Saya poles. Kebetulan saya hobi kayu ya paman. Saya hobi kapak, saya hobi buat-buat gelas kuksa seperti ini, macam-macam, buat sendok, buat mainan anak-anak juga dari kayu, hobi serut-serut kayu. Jadi dari pengalaman saya menggerus kayu itu, saya belajar sesuatu tentang mata pisau. Ya, jadi yang tadi saya simpulkan itu sih sebenarnya dari pengalaman saya ya. Kalau paman-paman punya pengalaman lain yang berbeda, ya itu sah-sah saja, silakan. Itu hanya kesimpulan dan pengalaman saya saja. Mungkin tidak ada benar atau salah, kita hanya mungkin cara pandangnya berbeda, sama pengalamannya juga berbeda. Oke, sebelah sini saya poles. Kayaknya ini udah halus semua paman. Batu ini udah ngasih tahu, udah nggak ada lagi bur. Rasanya sudah enak ya. Kata batunya ini udah halus ya, karena saya pakai sudut yang sama. Batunya ngasih tahu dari suaranya. Ingat ya, lihat, dengar, rasa bahwa ini sudah mulai halus. Oke, udah nggak ada lagi bur-bur kasarnya. Situ sedikit. Oke, kita cek ketajamannya sebentar. Wah, ini udah sangat menggigit sekali ya paman ya. Saya edge leading beberapa kali lagi ya paman ya. Saya cari sudutnya yang tepat, baru kita cek ketajamannya nanti seperti apa. Oke, saya finishing konveknya dulu sebentar, baru kita cek ketajamannya seperti apa ya paman ya.
Oke, saya edge trailing berapa kali ya? Oke, kita cek ya paman. Ini udah sangat menggigit sekali. Sebentar, sebelah sini masih ada sedikit yang perlu di repair, masih agak kasar sedikit. Ya oke, kita bungkus. Sudah sangat tajam sekali. Sama kita pindahin dulu batunya ya. Oke, nanti kita akan review satu persatu. Apa tadi hasilnya kita sudah lihat di grid masing-masing. Sama kita lanjut di grid kita Yama 8000. Ini kita lihat juga hasilnya seperti apa. Sebentar ya paman ya, saya bersihkan mejanya dulu sebelum kita tutup ya. Oke ya, saya cari lap kering dulu ya. Ini lap keringnya ya paman ya. Sebentar. Ya ini saya stropping sedikit di celemek saya buat ngilangin bur halusnya saja. Oke, kalau paman punya stropping kulit boleh, stropping kain, levis boleh, semua silakan dipakai. Oke, kita tes ketajaman di Yama 8000. Kita Yama 8000 sebentar ya. Saya coba ambil stropping saya yang halus sedikit lagi untuk meratakan matanya. Saya bersihin dulu, takut ada pasir ya. Kita ratain matanya saja pelan-pelan, ikutin berat goloknya saja ya paman ya, nggak usah dipaksa, karena kita usahakan serapi mungkin atau setajam mungkin di atas batu ya. Saya ambil kertasnya dulu sambil saya keringin lagi sedikit. Ya oke paman ya, ini udah sore, udah mau setengah 6 ya. Ini golok keman hasilnya sangat mengkilat sekali juga di bagian matanya, karena ini tadi saya pakai 8000 ya untuk finishingnya. Ini udah mulai gelap ya paman, udah agak susah ngelihatnya, yaitu bagian matanya mengkilat, konveknya. Oke, ini goloknya enak nih, ukurannya sejengkal saya ya, panjangnya ya sejengkal saya ya, pas. Ini soalnya buat saya outdoor enak untuk dipakai, pas di sebelah-sebelah camp atau untuk di jalur juga enak. Ini masih kita cek ketajamannya, tadi kita udah pakai progresifnya di beberapa grid ya. Kita cek ketajamannya seperti apa sebelum gelap ini. Oke ya paman ya, ini di grid 8000 kita Yama, udah sangat tajam sekali. Oke, jelas dia bisa pola, bisa macam-macam ya. Jadi bisa juga ditaruh seperti ini, sudah tajam sekali. Oke, jadi saya cuma jatuhin seperti ini aja, kertasnya dia sudah sangat-sangat teriris. Tajam sekali paman. Kita coba pelan-pelan tuh matanya. Oke, sekarang kita tes ketajamannya di plastik ya paman ya. Tadi kita tes di kertas, sekarang kita coba di plastik. Kita lihat ketajamannya seperti apa ya. Bismillah ya, ini ada angin ya paman ya.
kita coba slice panjang ya, seperti itu ya. Udah sangat tajam sekali, udah bisa ngiris plastik dengan lembut. Tadi mudah-mudahan paman kelihatan slice plastiknya. Nah, kita coba sebentar. Saya ambil plastik satu lagi. Kita coba sekali lagi slice plastiknya, saya lap dulu ya. Ada air. Oke. Ini ada angin ya pamannya, outdoor agak susah. Kita coba slice plastik ya. Sangat tajam dan sudah lurus matanya. Oke. Ini golok buatan Jepara dari buatan Mbah Keman dari Jepara. Oke, kita bersihin goloknya sebelum kita bungkus ya. Paman sudah lihat tadi ketajamannya. Kita simpulannya tadi saya progresifnya pakai 3 batu ya. Yang pertama adalah batu Bogor ini. Saya pakai asa di grade 2000-3000 dari tumpul total ya tadi ya. Matanya saya gosrek ke batu. Habis itu saya lanjut pakai batu yang ini, yang grade 4000-5000 warna coklat. Habis itu saya lanjut ke grade 8000 Kitayama ya. Tadi paman sudah lihat ketajamannya seperti apa. Alhamdulillah. Oke paman, hari sudah sore, sudah gelap. Kita tutup live-nya hari ini. Sampai ketemu lagi ya paman-paman di review-review asa selanjutnya. Ya, saya tutup paman dengan penampakan golok dari Keman ini Jepara. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini sebagai info, saya punya dari tahun 2015, tahun 2016 kalau nggak salah ya. Ini sudah lama sekali saya suka pakai buat ngebolang, buat outdoor, buat camping dan lain-lain. Ini udah saya bersihin ya, udah beberapa kali saya poles, sudah saya beberapa kali rebevel dan macam-macam. Ini kondisi terakhirnya pada saat ini 2024. Oke, sekali lagi paman, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.